ini kita belajar tentang teks biografi. Teman-teman, apa sih teks biografi itu? Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Selanjutnya, teks biografi memiliki ciri-ciri dan manfaatnya. Ciri-ciri teks biografi yang pertama yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Yang kedua, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Dan yang ketiga, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Lalu, manfaat teks biografi yang pertama yaitu dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesan. Yang kedua, memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah seperti kisah sang tokoh. Dan yang ketiga, lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Selanjutnya, teks biografi memiliki strukturnya. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Yang kedua, kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dan yang ketiga, reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan dari simpulan. Nah, teman-teman, berikut ini salah satu contoh biografi pahlawan Aceh. Biografi Tengku Umar. Tengku Umar lahir di Melaboh, Aceh pada tahun 1854, merupakan putra seorang ule balang atau bangsawan Aceh bernama Tengku Ahmad Mahmud dan istrinya Cut Nyak Aminah. Tengku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Pada 1873, meletus Perang Aceh, Tengku Umar baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Awalnya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat dan berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Tengku Umar seorang yang sangat paham dengan kejiwaan orang Aceh. Dia mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira. Dan ia mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang Sabil. Di tahun yang sama, Tengku Umar menikah dengan Cut Nyadin, seorang pejuang wanita Aceh yang juga merupakan pahlawan nasional Indonesia. Nah, teman-teman, pada bagian paragraf pertama ini merupakan bagian dari orientasi. Selanjutnya, kepahlawanan Tengku Umar dapat dilihat dari keberhasilan dirinya dalam menghadapi musuh. Pada tahun 1893, Tengku Umar menyerah kepada Belanda dan bergabung dengan pasukan Belanda. Namun, Tengku Umar sebenarnya hanya berpura-pura menyerah kepada Belanda. Ia ingin memanfaatkan kepercayaan Belanda untuk mendapatkan senjata dan perlengkapan perang. Tengku Umar kembali bergabung dengan pasukan Aceh di tahun 1896 dan memimpin perang gerilya melawan Belanda. Ia berhasil merebut beberapa wilayah yang dikuasai Belanda dan menewaskan banyak tentara Belanda. Pada tahun 1899,
Tengku Umar gugur saat Gubernur Dekerhoff sebagai pengganti Gubernur Banteijin memerintahkan Van Heijs bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Nah, teman-teman, pada bagian paragraf kedua ini yaitu menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa di mana Tengku Umar bisa melawan Belanda. Lalu serangan mendadak ke daerah Melaboh merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo, pada 10 Februari 1899. Tengku Umar merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sangat berjasa dalam melawan penjajah Belanda. Ia dikenal sebagai seorang pejuang yang tangguh, cerdas, dan berani. Tengku Umar dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1973. Namanya diabadikan sebagai sekolah, universitas, dan jalan. Nah, teman-teman, pada bagian paragraf terakhir ini merupakan bagian dari reorientasi, yang mana merupakan bagian dari sebuah kesimpulan dari kisah Tengku Umar, yang mana Tengku Umar dianugerahi sebagai gelar Pahlawan Nasional Indonesia dan namanya juga diabadikan sebagai sekolah, universitas, dan jalan karena berkat perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia.